Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang isu global mengenai hoax. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aliza Iqbal Al-Faqih, yang kedua adalah Ahmad Al-Arifin, yang ketiga adalah Krisnada Ferdiana, dan yang keempat adalah Nurul Fatmi Aisyah. Untuk latar belakangnya sendiri, pada era digital saat ini, di mana banyak bermunculan platform media sosial yang semakin mempermudah manusia dalam memperoleh informasi. Namun, hal ini juga mengundang banyak bermunculan orang-orang jahat yang menyebarkan berita hoax. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab hoax. Yang pertama, bias informasi. Bias informasi adalah suatu fenomena di mana seorang pembaca cenderung meyakini apa yang mereka ingin yakini saja. Semakin mudahnya kita mengakses teknologi di era modern ini menyebabkan mereka hanya membaca dan menyebarkan informasi tanpa mengecek dulu apa kebenarannya. Yang kedua, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu sebenarnya adalah hal yang baik. Tetapi apabila rasa ingin tahu ini disertai dengan menyebarkan informasi yang bohong, itu akan menyebabkan dampak negatif. Yang ketiga adalah teknologi modern. Semakin berkembangnya teknologi di era sekarang menyebabkan informasi semakin mudah tersebar. Begitupun dengan informasi hoax yang mudah menyebar di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah dampak hoax. Yang pertama, menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan baik di kalangan individu maupun kelompok. Yang kedua, tidak percaya fakta. Karena semakin banyaknya informasi yang meluas di kalangan masyarakat, menyebabkan mereka bingung mana informasi yang benar-benar faktual ataupun yang hoax. Yang ketiga, menimbulkan opini negatif. Adanya berita hoax yang misalkan saja menyebutkan berita hoax tentang suatu tokoh, di mana dalam berita tersebut tokohnya diberitakan secara negatif, membuat pandangan publik menjadi negatif terhadap tokoh tersebut. Yang keempat, merugikan masyarakat. Berita hoax sama dengan penipuan. Hal ini dapat merugikan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh hoax. Untuk masuk ke contoh hoax, kita menganalisis sebuah isu ya. Jadi, pada tanggal 10 Agustus 2018, sebuah akun Facebook dengan lama mengunggah gambar yang menampilkan sebuah berita dengan judul Sri Mulyani. Jika rakyat mengizinkan daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Berita tersebut berasal dari sebuah blog dengan nama Lintas Politik yang sudah dihapus. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun depan pemerintah masih akan berhutang untuk membayar bunga utang luar negeri dan jika rakyat mengizinkan rakyat Bali jual untuk membayar hutang. Itu ditulis beritanya tersebut. Nah, jadi kita analisis lebih dalam lagi. Untuk yang berita tadi, isu atau masalahnya adalah munculnya hoax Sri Mulyani ingin menjual Bali untuk membayar utang negara. Nah, penyebabnya di sini, penyebab masalahnya yaitu terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyebarkan hoax. Nah, alternatif pemecahan masalahnya yakni adanya klarifikasi secara langsung dari Sri Mulyani bahwa berita tersebut tidak benar yang bekerja sama dengan 21 media nasional dan lokal. Terus penyebab atau masalahnya kedua adalah berita hoax ini sengaja disebarkan oleh oknum, yaitu untuk menyerang pemerintah, kebijakan fiskal, dan keuangan negara, serta Menteri Keuangan secara pribadi. Untuk alternatif pemecahnya sendiri, yakni memberikan tindakan hukum kepada oknum pemilik akun, yaitu Sandiah, yang telah menyebarkan berita hoax. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mencegah hoax. Jadi,
cara pertama untuk mencegah hoax yaitu kita harus mengetahui dulu sumber berita atau informasinya. Nah, kan sebelum kita menelan informasi yang kita terima, kita tuh harus tahu sumber berita atau informasinya. Apalagi yang tersebar dari grup WA. Jadi kita harus telaah dulu informasinya itu benar atau enggak, lalu sumbernya dari mana, baru kita konsumsi informasinya. Nah, yang kedua adalah kita cek kelengkapan informasi. Yang kita tahu kan, banyak banget informasi itu viral. Nah, itu biasanya tuh banyak yang informasinya itu hanya sepotong-sepotong atau tidak lengkap. Nah, banyak orang-orang itu kayak memberikan informasi yang sepotong-sepotong untuk biar lebih viral, terus bisa memprovokasi orang-orang kayak gitu. Nah, informasi yang tidak lengkap itu biasanya bisa memicu perdebatan, lalu bisa memantik emosi atau memprovokasi orang-orang. Jadi kita harus tahu informasinya itu lengkap atau tidak. Yang ketiga, untuk mencegahnya kita jangan termakan judul. Kan judul itu adalah jalan masuk utama sebuah informasi atau sebuah berita. Nah, biasanya si judul itu kan diambil dari clickbait kan, untuk memancing rasa penasaran si pembaca. Tapi sering banget kalau judul itu biasanya nggak sesuai sama isi berita. Jadi kita harus tahu dulu, baca dulu semuanya, beritanya kayak apa, baru kita mengkonsumsi si informasinya. Nah, yang keempat adalah periksa keaslian foto atau video. Jadi, bukan hanya teks aja yang bisa dimanipulasi, tapi juga konten-konten video maupun foto. Nah, ada kalanya tuh pembuat hoax juga mengedit foto untuk memprovokasi si pembaca. Jadi kita cek dulu keaslian fotonya dengan mencari di Google kayak gitu. Mencari fotonya di Google itu kan banyak tuh. Setelah dimasukkan, banyak menampilkan foto-foto atau gambar-gambar yang seragam. Sehingga kita bisa membandingkan apakah foto dan video itu asli. Lalu yang kelima, kita harus perhatikan tanggal artikelnya. Nah, banyak orang tuh kayak iseng-iseng atau nggak tahu tujuannya apa, dia tuh mengupload kembali berita-berita yang viral dulu gitu, agar viral lagi, padahal itu udah lampau-lampau. Nah, karena itu kan bisa saja karena itu bisa membuat sebuah kayak perdebatan gitu loh, perdebatan sebuah isu-isu lagi. Jadi kita harus mengetahui dari situs-situs resmi yang online bagaimana, sama dilihat tanggalnya dengan baik. Yang terakhir, jangan asal membagikan. Seringkali orang-orang kalau dapat informasi, dia tuh kayak langsung tak share ke sana kemari gitu kan. Nah, itu kita harus benar-benar mengetahui itu tuh udah benar apa belum. Kita harus mengecek dulu keasliannya, baru kita bisa meng-share si berita. Nah, karena itu, ayo kita lebih cerdas dan bijak dalam mengkonsumsi informasi. Jangan sampai ada yang termakan informasi palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke? Sip. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh hoax lainnya. Nah, coba kita lihat yang bagian kiri. Yang bagian kiri ini kita lihat ya, kita baca. Tidak ingin dicontek, teman, seorang siswa nekat tak mengisi lembar jawaban ulangan miliknya. Kan jelas-jelas ini adalah contoh hoax pada berita. Kayak kalau di sini tuh kayak foto yang diedit gitu. Kan ya lucu sekali. Lalu yang tengah ya, yang tengah itu demi fokus menganggur, pemuda ini menolak semua tawaran kerja di perusahaan ternama. Aneh gitu loh, aneh. Kenapa dia menolak dan memutuskan untuk menganggur. Lalu pohon besar tumbang akibat hujan angin, 2 kuntilanak ditemukan luka parah. Ini caranya melihat kuntilanak gimana gitu. Aneh banget berita-berita ini. Lalu tidak ingin dituduh mencuri sendal, pemuda ini nekat mencuri sepatu. Ya, saya mendukung kalau ini, nggak usah mencuri sendal tapi mencuri sepatu. Oke. Untuk yang terakhir, kita baca. Itu yang suka nyebar berita hoax, tenggelamkan. Jadi jangan kita menjadi oknum-oknum yang menyebar berita hoax. Jadi kita harus menjadi oknum yang menyebarkan berita-berita yang benar. Oke, sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.